Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para peserta daurah tafsir salat tulisan Ustadz Amin Nurbaid hafizahullah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kegiatan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Masjid yang kita tempati ini adalah di antara rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini. Dan kita berkumpul di tempat ini adalah mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan dasar sumber hukum Islam, dan yang akan kita pelajari juga adalah salah satu rukun Islam yang agung. Yang kita pelajari adalah sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat sebagaimana yang kita ketahui adalah di antara 5 fondasi dasar keislaman seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Islam itu dibangun pada 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesaksian bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Jadi kita tahu bahwasanya salat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Karena salat adalah perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan pentingnya salat, dan juga banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengancam, yang memberikan ancaman yang besar terhadap orang-orang yang meninggalkan salat, bahkan orang yang melalaikan salat saja. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama firman Allah dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Sahun di sini dijelaskan oleh ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan termasuk kategori orang yang lalai dalam salat. Termasuk kategori orang yang lalai dalam salat itu, kata beliau, wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih da'iman aw ghaliban.
Yang pertama, orang yang lalai dalam sholatnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah orang yang melalaikan sholatnya dari waktu awal. Karena sholat itu yang paling afdol, yang utama itu adalah as-salatu fi waktiha, sholat di waktunya. Kemudian apa yang dia lakukan? Fayuakhiruna ila akhirih, maka diakhirkan sampai waktu akhir dari sholat itu. Dia undur-undur sholatnya sampai mau habis waktunya, dan ini dia lakukan daiman, selalu dia lakukan seperti itu, terus menerus. Al-ghaliban, atau sering sholatnya di akhir-akhir waktu. Ini diantara bentuk orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian bentuk kelalaian yang kedua, kata beliau, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhil ma'muri bih. Bentuk kelalaian yang kedua adalah cara pelaksanaan sholat yang dia lakukan, yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat. Dia tidak melakukannya dengan sesuatu yang telah diperintahkan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia sholat namun tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sehingga disinilah pentingnya seseorang mempelajari ilmu tentang sholat. Maka belajar ilmu agama, yang mana sesuatu yang kita pelajari itu, hadirin yang Allah muliakan, adalah kewajiban yang mesti kita jalankan, maka mempelajarinya hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis masyhur yang sering kita dengar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, hukumnya wajib atas seluruh muslim. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa menjalankan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi menuntut ilmu yang wajib hukumnya itu, ma'asyiral muslimin, peserta daurah yang Allah muliakan, adalah dalam melaksanakan ibadah yang wajib kita laksanakan. Salat hukumnya wajib, berarti mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan salat hukumnya juga wajib. Sehingga kita tahu sebuah kaidah dalam usul fiqh yang sebagaimana yang sering kita dengar, para ulama merumuskan sebuah kaidah, ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu yang kita lakukan yang hukumnya wajib tersebut kecuali dengan melaksanakan hal-hal yang bisa menunjang kepada yang wajib itu, maka hukum mempelajari sesuatu yang akan menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya wajib pula. Maka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka hukumnya wajib. Artinya kalau kita tidak belajar tentang sholat ini, maka kita berdosa. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, termasuk melalaikan sholat itu yang kedua tadi dalam pelaksanaannya, dari pelaksanaannya, rukunnya, syaratnya, ya. Kemudian yang ketiga, wa imma anil khusyu'i fiha, termasuk lalai dalam sholat itu, kata Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah orang yang tidak memperhatikan kekhusyuan di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir, watadabbur lima'aniha, watadabburi lima'aniha. Kemudian termasuk lalai dalam sholat itu adalah orang yang tidak memahami tadabbur, tidak bisa merenungi bacaan yang dia sebutkan dalam sholatnya. Maka di antara keistimewaan buku yang akan kita bahas ini, ma'asyiral muslimin, tidak hanya mempelajari nanti dalam tinjauan atau dalam sudut, dalam sisi ilmu fikih sholat, namun juga akan mengajari kita, memberikan faedah kepada kita akan makna-makna sholat, sehingga kita bisa merenunginya ketika sholat, dan sehingga bisa menjadi bahan tadabbur kita di dalam melaksanakan sholat, sehingga diharapkan dengan izin Allah kita bisa meraih sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk ini
adalah salah satu ciri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin yang beruntung. Sebagaimana ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Mu'minun itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi Allah menjamin keberuntungan, kesuksesan orang-orang yang beriman. Namun ada syaratnya, Bapak Ibu. Maka di antara syaratnya, bahkan syarat yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini berhubungan dengan khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sehingga para ulama kita, di antaranya ulama kontemporer Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau juga penulis kitab Hisnul Muslim, buku yang banyak dijadikan referensi oleh muslim di dunia ini dalam zikir mereka, termasuk zikir pagi petang. Maka beliau mengatakan berdasarkan ayat ini, beliau menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya hukum khusyuk dalam sholat itu wajib, namun bukan sah sholat. Kalau ada orang yang sholatnya kurang atau tidak khusyuk, secara tinjauan fikih boleh jadi sah, namun boleh jadi dia tidak mendapatkan pahala. Karena khusyuk ini adalah ukuran Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala terhadap orang yang mengerjakan sholat. Ini ma'asyiral muslimin yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan makna sholat ini atau tafsir sholat ini. Dan insya Allah ta'ala ya, pada buku ini akan dijelaskan secara detail ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, terutama fikih sholat, dan juga tidak kalah pentingnya adalah makna dan tafsir dari setiap bacaan sholat yang kita ucapkan dalam sholat kita. Maka setelah kita nanti mempelajarinya, maka diharapkan kita betul-betul ya memahaminya, dan kalau bisa nanti Bapak Ibu ya kita menghafal kalau mampu ya. Kalau kita mungkin dalam penguasaan bahasa Arab yang memang sholat itu berbahasa Arab, karena Rasulullah memerintahkan kita sholat seperti beliau. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian wahai sahabatku menyaksikan aku sholat. Dan ini juga perintah kepada umatnya, sehingga ulama sepakat, ijma' ulama, kalau ada orang sholat namun tidak berbahasa Arab maka batal sholatnya. Karena bersolat dengan bahasa Arab itu hukumnya wajib, karena itulah contoh yang telah dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh sahabatnya, sholatlah kalian seperti kalian menyaksikan aku sholat, dan Nabi sholat dengan berbahasa Arab. Maka hendaknya kita, mohon maaf kalau yang belum menguasai bahasa Arab ya, maka jalannya adalah kita menghafal, ya, menghafal makna ya dari bacaan sholat yang kita baca, terutama yang rukun-rukun sholat itu yang paling terpenting. Karena rukun kalau ditinggalkan gak sah sholat, seperti surah Al-Fatihah. Maka mesti kita ya mengetahui terjemahannya, Pak ya. Kalau bisa kita hafal, Pak, sehingga ketika kita membaca surah Al-Fatihah betul-betul melahirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Bismillah ya. Jadi masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang rukun dalam salat, maka mesti kita menghafal setiap bacaan-bacaan yang terkait dengan rukun. Kita hafalkan terjemahannya, sehingga ketika kita salat ya kita bisa merenunginya dan memahami makna setiap bacaan yang kita ucapkan, dan akan membantu kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita dan memasukkan kita ke jajaran hamba-hambanya yang khusyuk.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini sebagai pendahuluan dan kita masuk ya kepada pembahasan kitab ini, yang mana sistemnya adalah nanti ada yang sebagai mukri atau sebagai pembaca ya, readernya, nanti kami sebagai yang menjelaskannya. Baik, ya. Fadhal Bang. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya kita awali dari pertanyaan, mengapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Coba kita perhatikan hadis berikut dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu laha a'lamun, fanazara ila a'lamiha nazratan, falamma sallama qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai khamisah yang ada coraknya. Lalu beliau melihat ke corak itu ketika salam. Beliau bersabda, "Idhabu bihadhil khamisati ila Abi Jahm bin Huzaifah wa'tuni bi ambijanihi fa innaha al-hasni anifan fi salati." Antarkan khamisah ini ke Abu Jahm bin Huzaifah dan bawakan untukku kain ambijaniyah milik Abu Jahm, karena tadi khamisah ini mengganggu sholatku. Hadis muttafaqun alaih. Subhanallah, hanya karena lurik di baju, lalu Rasulullah SAW merasa terganggu ketika sholat, sampai beliau meminta agar diberi kain ganti yang polos sehingga tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika sholat. Ya. Baik. Qala al-musannifu hafizahullah taala wa ra'ahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata penulis hafizahullah al-Ustaz Aminul Bait dalam bukunya ini tafsir salat, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memelihara beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau tulis ini, dan juga memberikan pahala bagi beliau dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam permulaan atau dalam pembahasan yang pertama, beliau memberi judul cara mudah agar bisa khusyuk. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diantara sebab kurangnya atau terhalanginya Nabi dari sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekhusyuan, atau sebab yang membuat tidak khusyuk gitu. Jadi dalam hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diceritakan atau diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai khamisah. Ini jubah, ya, gamis, ya. Kemudian ada coraknya, ada apa namanya itu, ada pernak-perniknya, laha a'lam, ya. Ada sesuatu yang mengganggu Nabi, ya. Fa nadhara ila a'lamiha nazratan, ya. Kemudian Nabi melihat kepada corak itu. Falamma sallama qala, tatkala selesai salat, ya, selesai assalamualaikum warahmatullahi salam gitu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antarkan khamisah ini kepada Abu Jahm bin Huzaifah dan bawakan untukku kain andijaniyah milik Abu Jahm, karena tadi khamisah itu mengganggu salatku, ya. Fa innaha al-hadsni, melalaikanku, sehingga ketika sholat, ya, mengurangi ataupun menghilangkan kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam sholatnya betul-betul menjaga bagaimana tetap bisa khusyuk dalam sholat. Nah, ini diantara jawaban kata beliau untuk menjawab pertanyaan mengapa kita kurang khusyuk dalam sholat seperti itu. Nah, diantaranya ini ya, diantaranya adalah kita mesti menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa menghalangi kita dalam khusyuk ketika sholat gitu Pak. Ketika sholat matikan HP, ya kan? Ini enggak ketika sholat dihidupkan HP-nya, ditelepon, bunyi pula alarm, tang ting tong tang. Bagaimana mau khusyuk? Dan Nabi SAW telah mencontohkan kepada istrinya, bahkan pakaian saja yang bisa mengurangi kekhusyukan itu disuruh ganti oleh beliau. Ini subhanallah. Jadi untuk bisa khusyuk, diantara yang disebutkan dalam hadis ini adalah kita menghilangkan, menjauhkan, menyingkirkan segala yang bisa menghalangi kita dari khusyuk dalam sholat. Fadal ma'am. Iya, lanjut aja Bang ya. Nah, boleh ya. Macam-macam khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat ada dua. Yang pertama, khusyuk fisik. Khusyuk fisik berarti ketenangan fisik, tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk, dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Ketika orang takbiratul ihram, dia mengangkat tangan, lalu sedekap, kemudian tenang diam. Maka hakikatnya dia telah melakukan khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolak-toleh, fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan. Khusyuk secara fisik secara umum lebih mudah untuk dilakukan. Sampai pun orang yang sama sekali tidak paham dengan semua bacaan dalam sholat, selagi dia diam fisiknya, berarti dia khusyuk secara fisik. Karena itu, suka melirik atau tolak-toleh dalam sholat disebut sebagai pencurian dalam sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lil-tifati fi sholati faqala wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tolak-toleh ketika sholat. Jawaban beliau, itu adalah sambaran setan untuk mencolek sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari nomor 761, Abu Dawud 911 dan yang lain. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menjelaskan tadi tentang ya bagaimana diantara ikhtiar kita supaya khusyuk itu menghilangkan segala yang mengganggu dalam sholat, kemudian beliau menjelaskan tentang macam-macam khusyuk. Sebelum kita masuk kepada macam-macam khusyuk ya, maka kita mesti memahami apa itu khusyuk ya. Jadi seperti yang disebutkan ini ada pada halaman yang sebelumnya ya, kita jelaskan secara singkat ya, bahwasanya khusyuk itu sebagaimana disebutkan oleh Dr. Said, Syekh Dr. Said Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah. Beliau menyimpulkan pengertian khusyuk dalam sholat itu adalah hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah, menghadirkan hati ketika seorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi ketika orang taat kepada Allah, ketika orang melaksanakan sholat, maka hatinya hadir, Pak. Maksud hatinya hadir, Pak, dia memahami bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, dan maksud hudurul qalb, hadirnya hati juga adalah memahami apa yang dibaca. Maka mustahil, mohon maaf Bapak Ibu, orang mengatakan dia khusyuk
sementara dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Karena khusyuk itu adalah hati yang hadir. Sementara orang yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang dia baca, maka ini tidak menghadirkan hati. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Ya. Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu pahami dari salatmu. Artinya apa? Pahala yang akan kita peroleh dalam salat kita apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Di sini menunjukkan ma'asyiral muslimin, ya, pentingnya kita memahami bacaan yang kita baca dalam salat, karena akan menjadi sebab untuk meraih kekhusyuan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam khusyuk dalam salat. Yang pertama ada khusyuk secara fisik, yaitu seseorang dalam salatnya dia tidak banyak tolak-tolehnya. Dia betul-betul khusyuk dalam salatnya, dalam artian kata ya tenang dalam anggota tubuhnya. Karena orang yang banyak garu-garu, ya, kemudian banyak bergerak, ini akan menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan dalam sholatnya, seperti yang beliau contohkan tadi, seperti tentara, ya, yang bertugas menjaga pintu masuk, dia selalu diam dan dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Dan ketika orang melakukan takbiratul ihram, dia mengangkat tangan, lalu dia sedekap, kemudian tenang, diam, nah, maka ini namanya khusyuk secara apa? Secara fisik. Sehingga dia fokus, ya, dia tidak bergerak, ya, tidak banyak tolak-tolehnya gitu, ya. Dan ini baru sebatas khusyuk dalam fisik. Ya, kemudian yang kedua, ya, khusyuk secara batin. Ini sudah dibaca, Bang? Belum, ya? Iya. Tafadhol. Dua, khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak berlarian, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang yang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, namun batinnya berada di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, memikirkan jodoh, dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang sholat. Dalam kondisi semacam ini berarti dia khusyuk secara fisik, namun tidak khusyuk secara batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai, bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kasih. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang sedang mengobrol dengan hatinya, karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat. Namun Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan berwudu dengan sempurna, lalu sholat dengan khusyuk. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berwudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berbicara dengan jiwanya dalam sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 159 dan Muslim 560. Iya. Mengenai khusyuk fisik tadi, ini sesuatu yang penting dalam sholat. Sebagaimana yang dipertegas dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan atau yang dituliskan oleh Ustadz Amidur Bait dalam kitabnya ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Daud dan lain-lain, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fi shalah, tentang orang yang banyak menoleh dalam salatnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, waqtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abd. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah sambaran syaitan. Syaitan lagi mencuri salatnya maksudnya. Ya, untuk mencolek salatnya, ya, sehingga seorang hamba itu banyak melakukan gerakan dalam salatnya. Artinya itu adalah bagian dari godaan atau bagian dari misi syaitan untuk supaya seorang hamba itu kemudian tidak khusyuk dalam salatnya. Nah, dan ini penting sekali ya, khusyuk dalam fisik. Kemudian yang kedua adalah khusyuk secara batin yang berkaitan dengan hati seseorang. Jadi khusyuknya hati seseorang ketika dia mampu sholat dan memahami apa yang dia baca. Namun orang yang tidak khusyuk itu, batinnya tidak khusyuk itu ketika sholat, Pak, banyak yang dia pikirkan. Dia tidak hanya memikirkan atau dia tidak konsen dalam memikirkan apa yang dia baca, sehingga ingatlah dia masalah pasar, ya, masalah istrinya, masalah di rumahnya, atau motor kunci yang tertinggal, yang lain-lain. Ini menunjukkan ketidakkhusyuan dalam segi batin. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berwudu, ya, dalam hadis yang beliau tuliskan, ya. Lalu salat dengan khusyuk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma qama, kemudian dia berdiri, faraka rakaatain, salat 2 rakaat, la yuhaddisu fi maliyat, dalam salatnya itu dia tidak berbicara dengan jiwanya. Artinya salatnya khusyuk. Dia tidak ngomong, dia tidak memikirkan yang lain, dia tidak hatinya berbicara tentang perkara di luar salat yang akan mengurangi bahkan menghilangkan kekhusyuannya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan la yuhaddisu fihi ma nafsahu, maka orang yang seperti ini, orang yang khusyuk seperti ini, salat dengan baik, kemudian berwudu dengan baik, kemudian salat dengan baik, ya, kemudian hatinya fokus khusyuk, ya, hadir hatinya ketika sholat, maka Rasul mengatakan di akhir hadis Sahih Bukhari Muslim ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ada kaidah dalam usul fiqh, ya, ada namanya atau istilahnya pemahaman kebalikan atau mafhum al-mukhalafah. Jadi pemahaman kebalikan dari hadis ini, orang yang sembarangan wudunya, asal-asalan, kemudian sholat pun kemana-mana hatinya, maka dia tidak akan meraih, ya, ampunan dari Allah, tidak akan meraih, ya, janji dari Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini, ya, pemahaman kebalikan atau dalam istilah ulama usul fiqh dengan istilah al-mafhum al-mukhalafah. Maka dia akan tercatat menjadi orang yang sahun, dan na'udzubillahi min dzalik, orang yang lalai itu, kata Allah, bagaimana, Pak? Fawailul lil musallin. Maka termasuk lalai sebagaimana juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia termasuk orang yang tidak khusyuk dan tidak memahami apa yang dibaca ketika sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini pentingnya Bapak Ibu peserta daurah yang kami muliakan, pentingnya kita mempelajari. Ini wajib, bukannya sunnah ini. Mempelajari makna baca surah itu hukumnya wajib, ya. Artinya apa? Kalau kita lalaikan, kita berdosa, Pak. Kita berdosa. Allah. Untuk itu, upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu, sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-sholati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dhina. Fa idza qada an-nidaa aqbala. Hatta idza subiba lis-sholati adbara. Hatta idza qadat taswiba aqbala hatta
yakhthuru bainal mar'i wa nafsihi. Yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu upaya syaitan untuk menggoda kita, mengganggu kita, ya, maka syaitan akan berusaha supaya kita sholat itu Pak tidak lagi memikirkan apa yang kita baca, ya kan? Itu salah satu misi syaitan, supaya kita tidak khusyuk, supaya sholat kita tidak berpahala, nol pahalanya. Maka syaitan senantiasa berusaha untuk menggoda kita supaya kita hilang dari yang namanya kekhusyuan. Sebagaimana yang beliau membawakan dia hadis dari Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga Imam Ahmad dan lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah," apabila azan dikumandangkan, adbara syaitan walahu durat, maka syaitan akan minggir, akan kabur, akan berpaling, walahu durat, dengan terkentut-kentut. Karena durat itu artinya terkentut, kentut artinya. Ya, jadi memang seperti itu. Syaitan itu Pak, kalau kita kumandangkan azan Pak, kabur dia, terkentut-kentut dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yasmal ta'zin, sampai syaitan itu tidak mendengar azan. Fa idza qada nidaa aqbala, kalau seandainya selesai azan kembali lagi syaitan. Hatta idza suwiba bis salati adbara. Ya, kemudian iqamah dikumandangkan dia pergi, setelah selesai iqamah dia balik lagi. Nah, kemudian lalu dia membisikkan dalam hati seseorang, ya, apa yang dikatakan oleh syaitan ini, hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsi, sampai syaitan itu membisik-bisikkan, ya, terhadap diri seseorang. Yaqul, syaitan ini mengatakan, ingatlah ini, udhkur kadza, ingat itu, ingat ini, ingat itu, gitu ya. Jadi yang membuat kita banyak yang kita ingat-ingat ketika sholat, ya kan seharusnya kita memikirkan bacaan sholat, yang ingat malah malah perihal yang berhubungan dengan rumah, pasar, itu semua adalah syaitan, ya, yang mengingatkan itu Pak. Maka kita harus kita lawan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan itu, ya. Ingat seseorang yang sholat itu, ya, hatta yadhalla ar-rajul, ya, sampai orang yang sholat itu, ya, la yadri kam shalla, dia tidak tahu lagi ini sudah rakaat yang keberapa ini. Ya, sudah berapa rakaat dia sholat, tidak tahu, lupa dia. Ini diantara bentuk godaan syaitan ketika sholat. Maka syaitanlah, ya, berdasarkan hadis ini, yang membuat orang itu, ya, lalai dalam sholatnya, ya. Fadhal Bang. Bismillah. Qala Rasulullah ta'ala, sholat itu sudah sibuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sholat dengan kesibukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya selesai sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis sholati lasukran." Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Hadis riwayat Abu Dawud 924, Ahmad 3593 dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan, karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu. Artinya, dalam sholat pikiran orang tidak kosong, namun penuh kegiatan. Dan secara prinsip, jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ingin melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lain. Nah, jadi, ya, sholat itu tidak kosong, Pak, ya. Jadi jangan kita pahami ketika kita sholat itu kita kosongkan hati, enggak. Sebagaimana sabda Nabi ini, inna fis sholati la syughla, sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Namun sibuknya ngapain, Pak? Kembali kita kepada apa yang kita baca. Kita sibuk merenungi, memahami
setiap bacaan yang kita baca itu sibuknya, bukan sibuk yang di luar sholat. Jadi sholat itu bukan artinya diam, ya nggak mikir apa-apa, salah itu. Itu malah tidak khusyuk. Karena yang khusyuk seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Said Al-Khatani tadi adalah udurul qalbi, ya, inda talabusihi fi taatillah, kan seperti itu. Hadirnya hati, ya, ketika seseorang itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Demikian juga ketika khusyuk dalam sholat, hati kita hadir. Ketika kita masalah sholat itu artinya hati kita memahami setiap apa yang kita baca. Karena arti sholat itu secara bahasa apa, Pak? Doa. Jadi betul-betul kita maksimal dalam sholat itu, Pak. Bahkan para sahabat banyak yang menangis, diantaranya Abu Bakar, ya. Maka Aisyah mengatakan kalau seandainya Abu Bakar ditunjuk untuk mengganti Nabi sholat itu nggak mampu beliau. Kenapa? Beliau betul-betul memahami bacaannya, mentadaburi setiap bacaan dalam sholat itu sehingga tidak mampu untuk apa? Untuk menjadi imam, gitu, ya. Saking khusyuknya beliau seperti itu. Nah, fadalnya. Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat? Sementara berbicara dengan jiwa sendiri menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk ketika sholat berarti fokus sholat. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai sunnah Nabi SAW ketika sholat. Ketika Anda diam dalam posisi tegak, wajah menghadap ke tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus, dan itulah khusyuk fisik. Sementara fokus batin berarti batin fokus memikirkan isi sholat. Apa itu konten sholat? Konten sholat berarti unsur sholat, dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Satu, fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah. Bagaimana caranya sedekap yang benar, bagaimana mengatur arah pandangan, bagaimana rukuk yang benar, di mana posisi tangan ketika sujud, bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah, dan seterusnya. Karena itu, seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi SAW. Lalu sesuaikan gerakan dia dalam sholat dengan gerakan yang dilakukan Nabi SAW. Prinsipnya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil, sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat tersebut. Seperti merenungkan mengapa harus berdiri, mengapa harus bersedekap ketika berdiri, mengapa harus rukuk, atau mengapa posisi sujud seperti itu, dan seterusnya. Bagian ini insya Allah akan ada penjelasan di sini. Dua, fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilakukan dalam sholat, seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna iftitah, merenungi bacaan Al-Fatihah, dan seterusnya. Fokus di bagian yang kedua ini lebih rumit untuk dilakukan karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya untuk memikirkan setiap bacaan dalam sholat. Jika seorang hamba fokus memikirkan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholat, dan itulah jatah khusyuknya dalam sholat. Demikian Allah. Iya. Jadi Nabi mengatakan, ya, tadi yang hadis yang beliau tuliskan dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud tadi kan. Nabi mengatakan inna fis sholati la syughlan, gitu. Sesungguhnya dalam sholat itu, ya, penuh dengan kesibukan, sibuk, Pak. Jadi apa yang kita sibukkan? Dua hal. Yang pertama, sibuk memikirkan gerakan sholat. Jadi gerakan sholat kita harus sedekap seperti ini yang sesuai sunnah, rukuknya harus datar. Ini, Pak, ini sibuk dalam, yang pertama, sibuk dalam fokus memahami, memikirkan gerakan sholat yang benar, gitu. Dan ini kata beliau, kata Ustadz Amin Nurbait, ya, ini lebih gampang dibandingkan yang kedua.
fokus memikirkan bacaan sholat. Karena orang yang memahami bacaan sholat, maka dia mesti, kan surah kita berbahasa Arab ya, maka dia mesti memahami setiap kosakatanya gitu, dan memahami tafsirnya. Dan ini yang akan beliau berikan penjabaran yang lebih cukup melebar ya, lebih cukup detail dalam masalah memikirkan bacaan sholat, yang mana nanti beliau juga akan menjelaskan tentang hikmah dari setiap gerakan sholat. Karena diantara memikirkan gerakan sholat juga, di samping memikirkan mana gerakan yang sesuai sunnah, juga memikirkan hikmah yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Seperti berdiri itu apa hikmahnya gitu kan, ketika kita ruku ada ya hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini yang nanti juga disampaikan oleh beliau, dan ini semua membantu seorang itu untuk meraih khusyuk dalam sholat. Fadlan. 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Ya, ini penting Pak ya. Ya, 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat ini, ada 5 perkara yang beliau simpulkan, sesuatu yang kalau kita fahami dan kita kerjakan ya, ini akan membantu seorang itu untuk lebih khusyuk menghadirkan hati ketika sholat. Fadal. Untuk mengenal lebih dalam mengenai sholat, khusyuk dalam sholat, berikut kami sajikan 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Yang pertama, hukum khusyuk. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak memuji orang yang khusyuk ketika sholat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, firman Allah ketika memuji Nabi Zakaria alaihissalam, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rawaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina. Kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Adanya banyak pujian bagi orang yang khusyuk ketika sholat menunjukkan celaan bagi mereka yang tidak khusyuk ketika sholat, sehingga orang yang sholat dituntut untuk fokus pikirannya dengan sholatnya agar bisa khusyuk dalam sholat. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam sholat adalah penyempurna sholat. Alasannya, orang yang sholat sambil memikirkan dunia, status sholatnya sah selama dia masih sadar terhadap sholatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan apa yang dibaca di masing-masing gerakan, meskipun pikiran sedang melayang dan kemana-mana. Dalam ensiklopedi fikih menyatakan ikhtilafal fuqaha fi hukmil khusyu'i fi sholati. Dhahaba jumhurul fuqaha ila anna Jumhurul fuqaha'i. Nah. Dhahaba jumhurul fuqaha ila anna sunnatun min sunani sholati dari hati sholatin min Man yufakkiru ya. Man yufakkiru bi amrin dunyawiyin ya. Bi amrin dunyawiyin idza lam yaqulu bi butlaniha. Idza lam yaqulu bi butlaniha. Nah. Idza lam yaqulu bi butlaniha idza kana dhabiton af'aliha. Idza kana dhabiton ya af'aluha ya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk termasuk salah satu sunnah sholat. Dengan dalil orang yang berpikir masalah dunia ketika sholat, status sholatnya sah
karena mereka tidak menganggap batalnya sholat seseorang selama dia masih sadar dengan gerakan sholatnya. Iya. Lanjut ke keterangan lagi dikit ya di bawahnya. Lanjutan ke keterangan. Wadhaba Ba'du ya. Wadhaba ba'du fuqaha'i kullun ya. Nah, kullun minal hanafiyyati wal malikiyati wasyafi'iyyati wal hanabilati ila annal khushu'a lazimun. Lazimun min lawazim sholati ila annahum ikhtalafu fihi. Nah, ini dikit lagi ya. Faqala ba'duhum innahu faradun min faraidi sholati walakin la tubtilu sholata bi tarkihi bi annahu ma'fuun anhu. Nah, qala akharun ya. akharuna innahu faradun tubtilu sholata bi tarkihi kasairi. Nah, furud ya, kasairil furud. Nah, kasairi furudi wa qala ba'du akhiri minhum ba'du akhar ya. Wa qala ba'du akhar minhum ya. Ba'du akhar minhum. Qala ba'du akhar minhum inna khusyu'an syartun di sihhati sholati lakinnahu fi juz'in minha fayushtaratu fi hadzal qawli usulul khusyu'i fi juz'in min as-salati wa in intafa fil baqi. Wa ba'du ashabi hadzal qawli ya. Haddadal juz'a alladhi yajibu an yaqa fihi al-khushu'u Ya. min as-salati faqala yanbaghi an yakuna inda takbiratul ihram. Ya, Masya Allah. Sementara itu beberapa ulama dari berbagai mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali bahwa khusyuk hukumnya wajib. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai status kewajibannya. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat. Namun sholat tidak batal ketika tidak khusyuk karena dimaafkan. Ada yang menyatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat dan sholat batal jika tidak khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat, namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini harus ada khusyuk di sebagian kegiatan sholat. Meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain, sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian sholat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ihram, al-masu'ah, al-fiqhiyah. Iya. Jadi 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Yang pertama, beliau menerangkan kepada kita hukum khusyuk. Jadi tentang hukum khusyuk ini, apakah dia wajib atau tidak, ini ikhtilaful ulama, ini masalah khilafiyah, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Namun ya, jumhur ulama sebagaimana yang beliau nukilkan dari kitab ya Ensiklopedia Fikih ya, bahwasanya khusyuk itu hukumnya sunnah. Dengan alasan bahwasanya orang yang tidak khusyuk namun dia melaksanakan
rukunnya, syaratnya, dan tidak melaksanakan pembatal-pembatal solatnya tetap dianggap sah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk itu dia tidak membatalkan sahnya solat secara fikih. Akan tetapi dia membatalkan pahala. Secara fikih sah, namun pahalanya nol. Disinilah nanti pentingnya kekhusyuan itu. Adapun sebagian ulama ada memang yang mengatakan khusyuk itu wajib, sebagaimana yang beliau nukilkan dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya. Bahwasanya beliau mengatakan wa dhahaba ba'du fuqaha, ya, kullun minal hanafiyyati wal malikiyyati wa syafi'iyyati wal hanabila ila anal khusyu'a lazimun min lawazim shalah. Sebagian fuqaha ahli fikih, ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabi, Hambali, dari Hanabila, ila anal khusyu'a lazimun min lawazimi as-shalah. Bahwasanya khusyuk itu diantara kewajiban dalam salat gitu. Namun mereka berbeda pendapat, illa annahum ikhtalafu fih. Mereka berbeda pendapat tentang rincian yang wajibnya itu seperti apa. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan innahu fardun min faraidis salati walakin la tubtilu shalah. Sebagian mereka mengatakan khusyuk itu memang salah satu kewajiban dalam salat, namun kalau orang enggak khusyuk, la tubtilu as-shalah. La tubtilu shalah. Khusyuk itu tidak membatalkan salat. Tidak khusyuk itu tidak membatalkan salat dan dimaafkan gitu, ya. Kemudian yang lainnya berkata innahu fardun. Khusyuk itu adalah wajib, ya. Tubtilu salata bitarkihi kasairil furud, ya. Batal salat ketika meninggalkan khusyuk itu sebagaimana yang kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, kemudian sebagian yang lain mengatakan innal khusyu'a syartul lisyati shalah. Khusyuk itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Lakinnahu fi juz'in minha, akan tetapi khusyuk itu sebagian saja. Ya, pada syarat sah salat, fayushtaratu fi hadzal qaul usulul khusyuk fi juz'in min shalah. Sehingga dalam pendapat ini khusyuk itu Pak menjadi syarat. Artinya apa? Kalau orang tidak khusyuk, ya, maka sholatnya tidak sah. Iya. Bahkan kalau di rakaat yang pertama katanya enggak khusyuk, maka rakaat yang pertama ini dihitung, ya, tidak sah walaupun di rakaat yang sebelumnya dia khusyuk seperti itu. Artinya apa, Pak? Artinya, ya, ada ulama yang mengatakan khusyuk itu wajib, ada juga yang mengatakan dia hanya sunnah. Bahkan ada juga ulama sebagaimana yang beliau nukilkan ini berpendapat, ya, bahwasanya khusyuk itu syarat. Artinya apa? Ya, yang penting Pak kita memahami khusyuk itu adalah perkara yang sangat penting. Itulah, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya khusyuk itu, ya. Namun yang kita harus tekankan bahwasanya khusyuk itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya. Fadlan. Dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk sholatnya tetap sah, hanya saja tidak ada pahalanya. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam sholat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar sholat dan status sholatnya sah. Di antaranya satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr yusmi'un nasa takbiran. Qala tafadda ilaina arana qiyaman wa asyara ilaina wa qa'adana wa sallaina bi salatihi qu'udan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami sholat di belakang beliau. Beliau SAW sholat dengan duduk, sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau agar didengar semua jemaah. Tiba-tiba beliau SAW menoleh ke kami dan beliau lihat kami sholat dengan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk dan kami pun duduk. Akhirnya kami menjadi makmum beliau sambil duduk. Hadis riwayat Muslim pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat ketika sholat
menunjukkan bahwa ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk. Kedua, hadis dari Sahal bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah, memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah sholat subuh. Sahal bin Hanbal menegaskan, waja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisalli wa huwa yaltafitu ila syi'fi hatta idza qada salatuhu wa sallama. Rasulullah SAW sholat, sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu sampai beliau selesai sholatnya dan salam. Hadis riwayat Abu Dawud 916 dan disesuaikan Syekh Al-Albani. Ini juga menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Yang ketiga, hadis dari Uqbah bin Amir bahwa beliau bin Amr ya, Amr. Uqbah bin Amr. Hadis dari Uqbah bin Amr bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah langsung bergegas pulang sampai melangkahi pundak sebagian makmum. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid dan mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana fakarintu an yahbisani wa amartu bikismatihi. Tadi saya ingat ada sebuah emas di rumah. Saya tidak ingin emas itu dari pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Beliau berpikiran emas itu sejak beliau masih sholat, sehingga sholat tidak batal disebabkan amanah. Dan masih banyak dalil lainnya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan beliau berniat untuk memanjangkannya, namun beliau mendengar ada bayi yang nangis, kemudian beliau mempercepat sholatnya. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang dan beliau bukakan pintunya, termasuk beliau sholat sambil menggendong pintunya Imamah bintu Abil As bin Rabi radhiyallahu anhu. Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang, sehingga jika ada orang yang sholat dan tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yusalla bi aqrabi ta'ani wala wa huwa yudafi'ul akhbatani." Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Riwayat Ahmad 24.166 dan Muslim 1204. Menahan dua hadas maknanya adalah menahan hadas yang keluar dari jalur depan dan belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan yang sudah disajikan, atau kondisi kebelet, ingin buang air atau angin. Jika tetap dipaksa sholatnya, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Ini yang membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk dan batal. Nah, toib. Ya, jadi kata beliau ya, setelah beliau menukilkan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum khusyuk ya, maka beliau menyimpulkan dan pendapat yang benar ini yang beliau rajihkan, yang beliau tarjih ya. Dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk sholatnya tetap sah gitu. Hanya saja tidak ada pahalanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Khusyuk itu membatalkan pahala, bukan membatalkan sah atau tidak sahnya sholat seseorang. Karena yang berkaitan tentang sah atau tidak sahnya itu berkaitan dengan fikih sholat, Pak. Kalau orang itu tidak melaksanakan rukunnya atau dia melakukan pembatal sholat, itu nggak sah gitu. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pahala seorang itu kan tergantung dengan kekhusyuannya itu. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya Nabi saja sebagai seorang sosok yang sangat bertakwa. Jadi kalau kita tanya, Pak, siapa manusia yang paling takwa itu, maka jawabannya Nabi. Siapa manusia yang paling khusyuk itu, jawabannya Nabi. Ternyata Nabi SAW pun pernah ya kepikiran dalam sholatnya, sebagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang beliau sampaikan, ya zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani
fa amartu bi qismatihi. Tadi saya teringat ada tibrin ini seonggok emas gitu ya, jenis emas itu ya. Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku, kata beliau. Maka aku pulang, artinya apa? Teringat juga beliau gitu ya. Sebagai manusia biasa, Nabi juga terkadang ada Pak ya, seperti yang kita juga rasakan. Nggak ada manusia itu dari awalnya itu betul-betul udah khusyuk aja kan, nggak ada ingat yang lainnya. Terkadang ada juga yang namanya manusia itu banyak ininya ya, khilafnya, banyak kekurangannya, sebagaimana sabda Nabi tentang Bani Adam ya, kullu Bani Adam khata'un wa khair khata'in atawabun gitu ya. Setiap pada anak Adam itu Pak, pada intinya banyak kekurangannya gitu ya. Bahkan termasuk Nabi aja pernah juga ya ingat ya emas ya ketika sholatnya. Akan tetapi Nabi berusaha gitu ya untuk bagaimana beliau tetap khusyuk sampai beliau balik lagi ke rumah ya. Kemudian emasnya itu beliau apa kan? Beliau bagi, masya Allah. Kalau kita siapa yang bisa mengamalkan yang seperti ini Pak ya? Subhanallah. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kekhusyuannya. Kemudian yang kedua yang terkait yang beliau bahas juga tentang orang yang menahan kencing atau menahan berak gitu ya. Maka selama seseorang itu menahannya itu Pak, dan selama dia sholat itu tidak sempat keluarnya dia tahan. Kalau seandainya dia sedang sholat menahan kentut, tiba-tiba kentut dia sholat ya batal. Namun kalau seandainya dia sanggup untuk menahan itu, maka yang pertama dia kurang, bahkan khusyuknya bisa hilang. Namun kalau dikatakan dia batal sholatnya, maka ini membutuhkan dalil. Maka yang kami pahami ya, bahwasanya orang yang menahan kentut itu Pak, itu hukumnya makruh ya. Dan kalau seandainya dia mampu untuk tidak kentut gitu ya, dan sampai selesai sholatnya, secara fikihnya sholatnya sah gitu. Akan tetapi pahalanya itu ya akan mengurangi pahalanya. Kenapa? Karena dia kurang khusyuk dalam sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Bapak Ibu, pada sesi yang pertama ini mungkin kita cukupkan ya, karena sudah jam 5:30. Namun dia sebelum kita tutup ya, ini kami persilahkan kepada para peserta sekalian, kalau seandainya ada yang ingin bertanya seputaran tentang materi yang telah kita bahas, maka kami persilahkan. Para peserta kami persilahkan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, masya Allah, ini pertanyaannya yang bagus ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sahih ya, hadis riwayat Imam Muslim, wa khairul huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk dalam hidup kita, terutama dalam ibadah kita, adalah petunjuknya Nabi. Ya, jadi kalau seandainya kita merasa tidak khusyuk dalam sholat kita, perlukah kita mengulanginya? Maka jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena Nabi pun ya pernah mengalami, teringat sesuatu mengurangi kekhusyuannya, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada riwayat bahwasanya beliau mengulang sholatnya ketika merasa tidak khusyuk. Namun beliau berusaha ya setelah sholat itu untuk menyingkirkan, menghilangkan hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan beliau. Ya, jadi jawabannya tidak mesti kita ulang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya kita di sesi yang terakhir. Yang mana Pak? Yang sesi terakhir kemarin ada tadi. Iya iya. Batasan mungkin batasan Ustaz yang membuat sholat dikerjakan dengan khusyuk yang tidak khusyuk ini. Iya. Kadang-kadang kan kita waktu belum. Iya.
itu kadang-kadang masih bisa ditahan. Iya. Apakah itu juga batal atau batasannya ada? Iya, kalau seandainya kita mampu menahannya dan ketika sholat itu Pak tidak kentut kita atau tidak netes dia, ya, maka ini tidak batal. Secara fikih itu tidak batal. Namun ya kita ya terancam dengan pahalanya. Tentu pahala kita tidak sempurna karena disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain seseorang itu terkadang dapat pahala separuhnya, seperduanya, dapat pahala sepertiganya, bahkan yang terakhir ya ada nggak dapat pahala sama sekali, ada yang dapat usyur gitu ya, sepersepuluhnya gitu. Jadi memang terkait pahala itu Pak, ini berhubungan erat dengan kekhusyuan. Tambah khusyuk, tambah tinggi pahalanya. Nah, kalau itu kan kurang khusyuk kita ya, aduh kan menahan ini mana nak baca lagi seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau batal itu Pak, kalau memang kentut kita. Tapi kalau kita tahan ya, secara fikih tidak batal ya, selama tidak kita kerjakan pembatal sholat. Namun yang kita khawatirkan adalah pahalanya gitu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya, boleh. Mengenai hadis Rasulullah SAW tadi yang untuk olah toleh dalam sholat, untuk usul fisik, nah, itu kan termasuk samaran setan. Iya. Tapi yang kita sering banyak nih, kita sering lakukan berapa maksimal gerakan Ustaz yang itu bisa membatalkan sholat atau tidak termasuk hitung tidak masuk sholat, karena kita kadang melihat kita sendiri dalam sholat jenggot, terus memperbanyak kopiah atau topi terus lurus dan lagi. Nah itu gimana Ustaz? Dengan usul fisik ini yang membatalkan Bang ya? Yang bisa membatalkan? Iya, masya Allah. Ini masalah khilafiyah ya. Syafi'iyah menganggap itu 3 kali berturut-turut. Nah, namun pendapat ini ya dilemahkan oleh ulama kontemporer dan dalam ulama-ulama dalam mazhab Hanabilah, artinya dipresisikan oleh para ulama. Karena Nabi ya pernah sholat menggendong cucunya. Itu berapa kali beliau bergerak. Jadi intinya kalau itu bergeraknya ada hajatnya, ada keperluannya, ada kebutuhannya, maka ini diperbolehkan. Yang bisa membatalkan sholat itu adalah bergerak yang banyak. Jadi tidak ditentukan berapanya dan bergerak tanpa ada hajat. Ya. Jadi abas dia sifatnya, sia-sia gitu ya. Nah, dia bergerak garut padahal tidak gatal gitu Pak ya. Kecuali gatal Pak. Tambah kita tahan, tambah nak kusuk kita. Iya, gaut aja gitu ya. Iya. Atau merapikan jenggot tidak ada pula pentingnya gitu ya. Kalau kita lakukan berkali-kali, banyaklah Pak ya, kasratul harakah namanya. Ini bisa membatalkan sholat yang seperti itu ya. Tapi kalau hanya dibatasi 3 itu masalah khilafiyah gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sesi pertama ini. Izin bertanya apa tentang nilai pahala dalam sholat khusyuk dalam sholat tadi. Iya. Apabila tidak khusyuk maka nilainya akan berkurang. Nah, bagaimana apabila kita sudah melakukan khusyuk secara fisik dan juga khusyuk secara batinnya, tapi ada gangguan dari eksternal, contoh pada saat kita sholat berjamaah, tiba-tiba tidak ada eksternal seperti jamaah lain, ada yang pada lupa dibandingkan, terus ada juga di sebelah atau ada jamaah itu merasa khusyuk sholatnya, apakah itu mengurangi otomatis yang melakukan khusyuk tadi terganggu, jadi jika khusyuknya berkurang, apakah itu juga mengurangi nilai pahalanya, nilai pahala sholatnya? Dan juga seperti gangguan anak-anak berlari ke belakang, apakah itu juga mengganggu nilai khusyuan dalam sholat dan juga nilai pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang bagus Bang. Jadi kita sudah berusaha khusyuknya, tapi yang ini ada faktor eksternal gitu ya.
Nah, ini namanya ujian, Pak. Jadi bagaimana kita memanage ujian itu? Kalau kita perturutkan ngumpet kita kan, kusuk saya, itu bisa nggak kusuk, Pak. Makanya di situ kita mesti sabar gitu ya. Seperti orang sholat lagi gempa, Pak. Saya pernah lihat ya, ada orang yang sholat di mana tuh gempa, masya Allah ya, imamnya sabar gitu ya, tetap melanjutkan sholatnya. Atau saya pernah lihat itu orang Palestina, Pak ya, yang sudah terkena peluru masuk itu ke lehernya, Pak, dia minta sholat gitu, masya Allah. Ini ya bagaimana kita menyikapi itu ya, sama dengan kita seperti ini, Pak ya, kita pingin terjaga hati kita, tiba-tiba ada pula wanita buka aurat, ya bagaimana ini ya, tergantung ya. Kalau seandainya kita perturukan terpengaruh kita, iyalah rusak kita gitu. Nah, namun dengan adanya gangguan itu, namun kita bisa tetap khusyuk ya, tetap kita pertahankan, tentu insya Allah pahala kita akan jauh lebih besar karena ada tantangan gitu ya, dibandingkan dengan orang sholat yang memang tempatnya nyaman gitu ya. Nah, tentu